Nah jadi ceritanya ini minggu lalu itu gue buka apps Tokopedia ya di HP gue. Nah gue ketemu barang yang lumayan menarik sih, yaitu VR Box 2. Nah harganya itu nggak nyampe 100.000 kalau nggak salah, 80.000 apa 90.000 gitu, gue agak lupa. Nah menurut gue nih VR ini menarik, kenapa? Yaudah kita buka aja bareng-bareng. Nah sebelum gua buka nih, gua cukup amazed ya sama packingan dari tokonya ya. Ini barang murah, cuman dalamnya nih kalau gua pegang nih kayaknya pakai bubble wrap. Jadi kalau dianterin sama JNE ini, kalau ketiban-tiban nggak begitu masalah sih sama dalamnya. Nah yuk kita buka aja sekarang. Ini gua langsung buka aja nih. Nah tuh pakai bubble wrap ya. Jadi VR-nya tuh nggak masalah kalau ketiban-tiban sama barang lain. Nah sekarang kita udah ngeliat boxnya, ini warnanya putih semua. Ini sampahnya gue pinggirin dulu. Nah di sini ada tulisan VR Box, terus ada tulisan-tulisan di sini nih. Ini ada sekilas kayak gambar dari VR-nya tuh kayak gimana bentuknya. Di baliknya udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Ini dusnya gue singkirin dulu. Sini ada kayak buku manualnya nih. Nah ini ada VR-nya di sini di bungkus plastik. Kita buka dulu. Nah di sini ada kotak lagi, isinya itu ini kayak joysticknya ya. Nah yang dapat itu berarti ada VR-nya sama ada joysticknya kayak remote bentuknya. Nah jadi gue sebutin dulu sekilas spesifikasinya tuh apa aja. Jadi dia itu VR ini materialnya tuh plastik ABS, ini full plastik. Beratnya 330 gram, lensnya itu HD optical resin lens. Dia itu support OS yang berbasis Android dan iOS. Semua smartphone yang punya sensor gyroscope. Nah jadi gue bahas sekilas aja nih tentang apa aja sih yang ada di VR-nya. Jadi di VR-nya itu lo bakal ada strapnya nih pasti buat nyesuaiin sama kepala lo. Terus di sini ada buat ngatur kedekatan sama jarak lensa dengan itu lo, mata lo. Di sini nih di atas ini. Nah di samping sini ada kayak slotnya ini lo buat masang smartphone lo ya. Jadi kalau menurut gua sih kayaknya kalau di bawah 6 in sih masih bisa lah smartphone lu masuk ke sini. Ini buat ganjelannya di sini. Contohnya ini tinggal lu smartphone-nya lu masukin aja ke sini, lu ganjel di sini. Nah begini. Terus lu masukin ke VR-nya. Ya yang ketinggalan ya. Jadi lu di sini nih di salah satu bagian depan dari VR-nya nih lu bisa slide ke samping. Nah di sini jadi lu bisa ngelihat sedikit tampilan HP lu nih di dalam VR-nya. Nah oke, sekarang gua mau ngebahas sekilas tentang remote-nya. Nah ini remote-nya nih ya. Joystick yang dikasih dari paketannya langsung dari VR-nya ya. Nah ini salah satu yang menarik kenapa gue beli VR ini nih. Jadi lu 80.000 aja dapet sticknya gitu, dapet joysticknya. Kayaknya udah nggak ada, kayaknya VR lain tuh nggak dapet deh, nggak dapet joystick kayak gini. Nah jadi gue jelasin sedikit nih, di sini ada
kayak di sini ada tulisan Android sama iOS nih. Jadi lu bisa slide ke Android, bisa slide ke kanan untuk ke iOS. Nah, di atasnya ini ada kayak banyak button nih. Nah, di sini kayak ada button buat logo buat nyalain. Terus ini button kayak apa ya? Kayak tulisannya sih di sini logonya itu Akeong nih. Nah, di sini ada button-button kayak joystick biasa ya. Jadi ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, di sini ada button buat controller nih, controller pointernya. Nah, di bagian paling depannya ini kayak ada, ini kalau di PS nih kayak R1, R2 nya nih. Nah, di bawahnya ini ada slot buat masukin baterai nih, baterai biasa ya, baterai A2 nih. Lu masukin aja ke sini baterainya. Udah sih, di sampingnya sini, di bagian sini sih nggak ada apa-apa lagi, di belakangnya juga nggak ada apa-apa lagi. Nah, jadi sebelum kesimpulannya gue pengen ngasih tau dulu nih, sebenarnya virtual reality itu apa dan VRBox ini sebenarnya gunanya buat apa. Nah, virtual reality ini adalah suatu teknologi yang membuat si pengguna atau user itu dapat merasakan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Nah, jadi kita itu kalau pakai VRBox ini yang di dalamnya ada smartphone-nya, jadi itu kita bisa melihat atau divisualisasikan secara langsung oleh si teknologi yang udah ada dari smartphone tersebut. Nah, jadi sebelum gua ngasih pendapat tentang VR ini, jadi gua mau jelas dulu plus minusnya tuh pas pakai VRBox ini. Jadi plusnya itu lu bakal ngerasain lu main game itu ada di dalam gamenya tersebut, jadi kayak secara real lah. Nah, minusnya itu lu kalau terlalu lama pakai itu bakal menyebabkan sakit kepala atau enggak mata lu bakal sakit sih, yang lama-lama mungkin agak berbahaya bagi kesehatan mata lu. Nah, oke. Sekarang itu menurut pendapat gua nih ya, VRBox ini menurut gua worth sih untuk dibeli. Lu 80.000 sekitar segituan lah ya, itu lu bakal dapet remote sama VR yang menurut gua build quality-nya sih udah oke lah. Terus finishingnya juga udah lumayan sih, catnya juga bagus, segala macam, desainnya juga oke. Nah, kalau lu mau beli, lu bisa beli di Tokopedia atau di toko online lainnya lah. Lu cari aja gampang. Nah, itu kesimpulan dari gua. Kalau ada pertanyaan atau ada komen, tulis di bawah. Nah, see you until next video. Yang judulnya Insight. Jujur gue juga nggak tahu, tolong ya. Jujur gue juga nggak tahu.